bersama aku Sela di Insight Sharing yang pertama. Nah teman-teman, jadi hari ini aku bakal sharing mengenai mata kuliah konseling humanistik. Nah teman-teman, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai konseling humanistik, gimana kalau kita berkenalan dulu dengan aku dan dosen aku. Oke, jadi pertama-tama perkenalan aku dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Marcel Dominika Nara Parera, biasa panggil Sela. Aku saat ini sedang menjalankan enggak sih, aku sebenarnya saat ini sedang mahasiswa semester 3. Canda ya guys ya, canda. Oke, jadi perkenalan aku udah. Selanjutnya aku mau perkenalan dosen aku nih. Oke, jadi teman-teman, kenalin nama dosen aku Mirabai Bana atau biasa dipanggil Kamira. Ya, ini foto Kamira. Dia baik banget guys, seru. Oke, jadi Kamira ini mengajari aku dan teman-teman aku itu di mata kuliah konseling humanistik dan juga konseling postmodern. Nah, saat ini aku bahas yang humanistik dulu ya teman-teman. Oke, jadi mungkin aku cerita dari awal dulu kali ya teman-teman. Awalnya itu aku lihat jadwal mata kuliah, ini apa ya pelajarannya, aku takut kayak susah gitu memahami mata kuliah ini. Terus langsung lah ya masuk ke Zoom. Pas di Zoom kok ada musik ya, kayak baru pertama kali nih denger apa sih, kelas yang awalnya itu dimulai dengan musik. Terus pas sudah selesai musiknya, Kamira masuk, terus kita absen seperti biasa. Pas udah selesai absen, di situ Kamira sempat bertanya mengenai semester 2 kemarin, apa yang dipelajari, mengenai dasar-dasar konseling dan lain sebagainya. Nah, di situ permainannya itu bukan permainan sih, jatuhnya kayak apa ya, Kamira tuh nanyanya lewat kayak yang muter-muter gitu, aku lupa namanya, nanti aku cantumin di sini. Oke, jadi itu Kamira nanya muter-muter terus secara random juga, dan di situ aku panik juga teman-teman, karena temen aku si Putri jujur dia juga, kita nanya-nanya saling komunikasi di grup, dan di situ aku juga kayak panik, deg-degan banget. Nggak taunya aku ditanya. Oke, pas aku ditanya nih temen-temen, aku tuh kayak tremor banget, parah sih, kayak aku gemeteran gitu, aku takut banget. Terus kan kata Kamira, nggak apa, santai, tarik nafas. Terus akhirnya yaudah aku coba untuk menjelaskan apa yang aku ketahui di semester sebelumnya, karena memang semester sebelumnya ada mata kuliah yang konseling juga, tapi memang mungkin belum spesifik mengarahnya. Nah, di semester ini di mata kuliah konseling humanistik ini tuh lebih kayak spesifik banget teman-teman, karena di mata kuliah konseling humanistik ini ada beberapa teknik yang nantinya akan dipakai dan akan digunakan untuk kita melakukan konseling. Ada person center, terus eksistensialisme, seperti itu ya teman-teman. Nanti mungkin aku bisa taruh di sini nama-namanya lebih jelas ya teman-teman, untuk salah. Terus ada Gelstak, mohon maaf suara geluduk. Terus ada logoterapi juga. Nah, masing-masing dari teknik-teknik ini tuh pemaknaannya itu beda-beda teman-teman. Nah, kalau yang Gelstak itu pokoknya itu tuh tentang detailan
penyebutan yang menjadi masalahnya itu. Terus kalau logoterapi itu tentang pemaknaan dari hidup. Oh ya teman-teman, maaf banget kalau misalkan penyebutan aku masih salah, karena memang first time belajar ini dan masih perlu belajar, makanya di sharing insight sekarang itu tuh kita saling belajar teman-teman. Teman-teman boleh komen kalau misalkan ada kesalahan di pengucapan aku dan lain sebagainya. Thank you. Oke, terus kita lanjut aja. Selanjutnya itu Kamira mulai masuk ke mengenai tugas UTS, UAS, dan lain sebagainya di mata kuliah konseling humanistik ini. Jadi kita dijelasin mengenai tugasnya, UASnya, dan memang ada beberapa tugas yang hampir sama dengan semester sebelumnya, tetapi ada perbedaan yang sangat spesifik banget, seperti misalkan ada di mata kuliah ini yang kita mengharuskan untuk melakukan konseling 3 orang. Sedangkan mata kuliah semester 2 kemarin kita hanya melakukan konseling dengan 2 orang. Nah, sedangkan semester 3 ini konseling 3 orang. Nah, awalnya tuh aku kayak bingung kan nih gimana konseling 3 orang, terus juga kayak nggak paham maksudnya. Terus akhirnya Kamira menjelaskan bahwa konseling 3 orang itu nanti bergiliran akan menjadi konselor, konseling, dan juga akan menjadi penilainya gitu teman-teman. Sebelumnya kan di semester 2 itu kita melakukan konseling 2 orang dan penilainya itu sekelas gitu. Nah kalau ini penilainya itu hanya 3 orang ini kayak gitu teman-teman. Terus juga untuk di mata kuliah konseling humanistik ini aku belajar lagi dan belajar banyak. Kita akan mendalami mengenai kongruens, empati, sama penerimaan menerima tanpa syarat, yang dimana di semester 2 kemarin sempat dipelajari 3 hal ini, tapi mungkin belum spesifik. Mungkin di semester ini akan dispesifikin lagi mengenai empati, karena memang di semester 2 kemarin seingat aku empati itu boleh ada di diri konselor, tapi pada saat melakukan sesi konseling itu jangan terlalu terbawa banget empatinya, takutnya konselingnya nangis, konselornya juga nangis, terus yang jalan konseling itu siapa teman-teman? Seperti itu. Terus congruence juga kayaknya aku pernah dengar sih, bukan pernah sih, emang di semester 2 diajarin, cuma aku lupa, maaf teman-teman. Terus menerima tanpa syarat itu artinya kita menerima diri konseling itu sebagai pribadi yang mana kita bisa nggak boleh beda-bedain, seperti itu teman-teman kurang lebihnya. Nah, Kamira juga menjelaskan mengenai sharing insight ini teman-teman. Ini bagus banget teman-teman. Jadi kita bisa sharing, bisa selain kita bisa berbagi kepada teman-teman yang ada di manapun berada, di sosmed saya dan lain sebagainya. Selain itu juga kan jadi melatih keterampilan dalam berbicara, dan maaf banget kalau misalkan masih ada kesalahan dalam berbicara. Ya namanya belajar itu salah itu nggak apa-apa, yang penting kesalahannya itu bisa diperbaiki. Selain itu juga Kamira memberikan satu hal yang menurut aku ini, aku kayak langsung kayak kepikiran, bagus banget apa yang Kamira bilang sih mengenai gajah. Ya, gajah itu kan hewan yang besar, dan kita kalau hanya bisa satu kali merabah terus kita langsung menilai bahwa hal itu sudah tepat menurut kita, tetapi kita tidak mau mendengarkan pendapat-pendapat yang lain atau opsi-opsi dari teman-teman kita mengenai gajah tersebut, itu kan bakal kayak kurang pas gitu loh teman-teman. Jadi kita sebagai individu, sebagai manusia, kita itu harus bisa menyesuaikan atau kita harus bisa menerima
pendapat-pendapat dari orang lain kayak gitu teman-teman. Jadi misalkan ya di salah satu teknik dari core 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 rangers. Nah, nanti aku tulis di sini nama yang benar ya. Oke, di situ kita nggak bakal bisa menjadi sosok seperti dia, tetapi kita bisa untuk menyesuaikan bagaimana kita menggunakan teknik dia, tapi dengan cara kita. Nah, maka dari itu kurang lebihnya itu kita bisa nih untuk menjadi individu yang menghasilkan versi terbaik dari dirinya sendiri kayak gitu teman-teman intinya. Oke, jadi pelajaran yang Kamira ajarkan pada hari ini pada konseling humanistik sangat berharga menurut bagi saya, karena memang ada hal-hal yang di hidup ini tuh nggak semua hal itu kamu bisa langsung ACC aja, nggak mau dengerin orang. Tapi di hidup ini tuh kalian tuh harus bisa saling berkaitan atau apa ya, menyesuaikan. Jadi kayak gajah gitu gak teman-teman, jadi filosofinya kayak gitu. Sekian insight yang bisa saya bagikan di mata kuliah konseling humanistik. Oke, selanjutnya ada video saya di mata kuliah postmodern, konseling postmodern. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Sampai jumpa. Semuanya, kembali lagi bersama aku Sela di sharing insight yang pertama. Nah guys, tadi kan udah lihat video yang ini tentang sharing insight dari mata kuliah konseling humanistik. Nah, hari ini aku bakal sharing insight apa yang aku dapatkan di mata kuliah konseling postmodern. Oke, jadi aku bakal ceritain di awal dulu. Seperti biasa, maaf banget tangannya sebenarnya aku rada seneng, terus aku juga rada agak takut kalau misalkan aku salah mengucapkan. Seperti di video sebelumnya aku masih ada banyak kesalahan, tapi namanya belajar ya perlu ditingkatkan dari kesalahan itu bisa diperbaiki ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, jadi kita happy aja ya guys ya. Oke, jadi oke, sampai mana ya? Oke, aku mau cerita awal-awal dulu. Jadi awalnya itu Kamira ngasih beberapa video dari cutting sebelumnya mengenai apa ya materinya tuh. Aku bentar ya guys. Nah, Kamira tuh kasih video dari cutting itu tentang peta konsep menyeluruh tentang mata kuliah dari psikoanalisa, behavioral kognitif, itu dari video-video cutting. Dan di situ awal dapat video, jujur aku tuh sedikit kayak agak nggak nyambung nih maksud videonya nih apa ya. Terus akhirnya aku coba untuk memahami, dan beberapa temanku lainnya di grup kita diskusi kayak ini gimana ya videonya. Terus kita coba untuk menelaah satu persatu dari videonya, dimulai dari perkembangan filsafat itu dari abad ke-8, akhir abad ke-8. Terus di situ juga dijelasin mengenai zaman eksistensialisme, terus dijelasin mengenai paham moderalisme, terus dijelasin mengenai postmodern, terus dijelasin mengenai dari filsuf-filsuf lainnya kayak Pavlov, terus yang lain-lainnya itu teman-teman, terus Freud. Nah di situ pas sudah dijelasin, kebetulan temen aku yang lainnya bilang kayak
Sel, di buku ini tuh ada, guys, di buku ini ada. Terus akhirnya pas aku buka-buka lagi buku-buku yang pernah dosen semester 2 minta untuk pakai, itu aku buka-buka lagi, benar, kebetulan emang ada. Terus di situ aku mereview kembali mengenai teknik-teknik dari Adler, terus dari Freud, dari B.F. Skinner. Di situ ada classical conditioning, terus ada tentang pengkondisian anjing dengan air liur kayak gitu, teman-teman. Dan di situ kayak merefresh kembali apa yang semester 2 telah aku laluin. Terus di semester 3 ini aku merefresh kembali tuh, kayak aku ada yang lupa tapi ada yang aku masih ingat beberapa, puji Tuhan ya. Terus lanjut kelas kamera. Di sebelum kelas kamera, jujur aku sedikit panik karena pikiran aku dan beberapa temen aku pada saat jam kelas kamera itu, kita langsung ditanyain tentang apa yang kamera kasih di video itu. Di situ aku kayak tremor sama beberapa temen aku. Tapi aku yakin kalau aku bisa, tapi aku di sisi lain aku takut salah. Itu sebenarnya namanya belajar, salah bener tuh nggak apa-apa, yang penting udah mau usaha, udah mau belajar dari kesalahan itu kayak gitu. Terus akhirnya ya udah masuk ke kelas kamera. Terus di kelas kamera menerangkan beberapa hal yang baru lagi menurut aku, penjelasan dari konseling penjelasan dari pendekatan humanistik dan juga pendekatan dari postmodern. Nah, di situ tuh ternyata pendekatan humanistik itu dia berfokus kepada masalahnya, sedangkan untuk postmodern sendiri dia berfokus kepada solusinya atau kata-kata positif yang bisa menggambarkan itu. Terus di situ kamera juga menjelaskan mengenai modalita. Dan di situ tuh aku baru paham ternyata modalita itu adalah kata-kata yang dipilih oleh si konselor ini untuk bertanya ke si konselingnya itu, penggunaan kata-katanya itu, teman-teman. Terus di situ juga kamera menjelaskan mengenai dua pendekatan ini, postmodern dan juga humanistik khususnya. Penggunaan dari masing-masing dua ini dan pengilustrasiannya. Terus kamera juga ngasih dua gambaran, ada dua cerita gitu tentang masing-masing itu. Kita ditanya masuknya ke humanistik apa postmodern. Ternyata tergantung dari konteksnya, kita mau ngambil dari postmodern atau humanistik. Di situ kebetulan aku sempat bertanya karena aku kurang paham maksud dari Kak Mira ini mengenai postmodern dan humanistik dari jawaban pertanyaan dua soal itu. Terus akhirnya pas aku bertanya, terus Kamira menjelaskan, terus akhirnya Kamira menjelaskannya aku lumayan mengerti. Terus Kamira minta aku memberikan contoh. Di situ memang aku memberikan satu contoh, misalkan dalam sebuah kasus pembunuhan gitu. Nah, yang kalau diambil dari konteks postmodern itu pastinya dari keluarga yang terbunuh ini merasa dia itu orang jahat. Tetapi kalau dari keluarga si pembunuh ini pasti merasa dia membunuh pasti ada something atau alasannya. Dia kenapa bisa membunuh orang itu. Sedangkan kalau kita lihat dari segi humanistik itu pastinya kita berpikir bahwa sejahat-jahatnya pembunuh ini pasti dia baik kepada keluarganya. Nggak mungkin dia jahat terus gitu, nggak ada baik-baiknya. Pasti dia baik sama keluarganya. Tetapi balik lagi ke konteksnya. Nah, makanya teman-teman kalau misalkan kita dihadapkan pada situasi atau pertanyaan, nah kita lihat dulu konteksnya ini masuk ke postmodern atau ke humanistik. Nah, seperti itu teman-teman. Dan di sini juga aku langsung kayak kepikiran, oh ternyata kalau misalkan kita menilai segala sesuatu itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tetapi tergantung konteksnya. For your information, itu
itu semua harus dilihat konteksnya teman-teman. Oke lanjut. Jadi Kamira abis menjelaskan itu, kita istirahat. Terus abis itu Kamira melakukan sesi konseling sama temen. Di sesi konseling Kamira itu menggunakan pendekatan dari SVBC. Dan sesi konselingnya itu memang singkat, 20 menitan. Nah, karena memang Kamira udah kesepakatan di awal ingin singkat. Di situ aku belajar banyak mengenai konseling, terutama ada beberapa bagian yang memang harus ditambahkan dari konseling postmodern dan konseling humanistik ini. Ada beberapa hal yang perlu jadi catatan buat kedepannya kalau misalkan melakukan sesi konseling. Kalau di sesi konseling SVBTC ini, mohon maaf, itu tuh jadi solusinya itu dari si konseli, bukan konseling ya, konseli. Berarti misalkan aku sebagai konselor. Nah, kalau solusinya itu dari si A. Baru dari si A ini kita terus gali terus sampai si A ini menyadari bahwa oh ternyata dia tuh harus begini agar dia bisa menjadi individu yang seperti ini, yang lebih baik lagi. Jadi kayak gitu teman-teman, dan aku baru memahami karena sebelumnya memang di semester 2 kemarin kan ada beberapa mata kuliah konseling juga yang memang lebih banyakkan kita yang ngomong daripada si konselingnya ini. Ternyata memang di pendekatan ini tuh lebih banyak konseli untuk merefleksikan kembali, kayak gitu sih bahasanya gitu teman-teman. Terus juga aku belajar tentang calling question, itu kayak menjelaskan tentang skala. Di semester 2 kemarin emang ada kayak misalkan mulai konseling tuh dari skala 1 sampai 10 berapa, terus pas di akhir udah kurang berapa skalanya kayak gitu. Semester sebelumnya memang pernah di mata kuliah konseling juga. Terus di konseling tadi juga Kamira menjelaskan mengenai exception question. Nah, itu tuh jadi kayak pertanyaan pengecualian. Jadi kayak misalkan si A, si konselingnya ini dia memiliki rasa takut ketika bertanya kepada dosen, guru atau siapapun. Terus kita tanya kayak oh kamu takut nanya ke dosen, guru atau siapapun itu, tapi sebelumnya kamu pernah nggak nanya ke dosen, guru atau siapapun itu? Nah, kalau misalkan dia jawab pernah, terus kenapa kamu bisa takut sekarang ini? Nah, kita bisa nanya, kita bisa gali dari jawaban si konselingnya ini. Seperti itu teman-teman. Nah, jangan lupa lagi selalu kalau di pembukaan itu sebenarnya harus ada informed consent, karena memang itu pernyataan awal dia mau mengikuti konseling atau tidak. Nah, itu wajib sih sebenarnya teman-teman. Terus juga menanyakan kesiapan, apakah dia siap untuk melakukan sesi konseling ini atau tidak. Terus juga di konseling humanistik itu kita tuh harus bisa menahan diri. Jadi di konseling humanistik ini kita juga harus bisa menahan diri kita. Nah, maksud dari menahan diri itu apa sih? Nah, menahan diri ini maksudnya pada saat sesi konseling berlangsung, kita tuh harus bisa sabar. Sabar dalam artian kita jangan langsung terburu-buru untuk memberikan pernyataan lagi atau pertanyaan lagi. Kita harus bisa untuk menahan agar si konseling yang aktif bertanya dan menjelaskan segala sesuatunya. Sedangkan untuk konseling pendekatan postmodern ini, mohon maaf, dia kita jangan langsung terburu-buru untuk langsung ke solusinya. Kita harus bisa mengeksplor dulu, terus abis mengeksplor, kita baru nih bisa untuk memberikan
solusi-solusi, atau kita bisa mencari solusi bersama-sama seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu sih teman-teman yang aku pahami, dan mohon maaf kalau misalkan masih ada kesalahan. Kamera kalau nonton video ini bisa kamera langsung perbaiki aja ya kak, mohon maaf banget kalau misalkan masih salah. Terus juga di sharing insight yang mata kuliah konseling postmodern ini, perbedaannya itu dari mata kuliah konseling humanistik itu aku bisa lihat kalau humanistik itu lebih ke arah kok fokus masalahnya. Jadi kalau masalahnya apa tuh lebih kayak fokus banget ke masalahnya, sedangkan untuk konseling postmodern itu lebih ke arah solusinya, seperti itu. Terus juga di mata kuliah postmodern ini aku jadi tahu banyak tentang bagaimana kita melihat permasalahan itu dari segi konteks mana dulu, dari postmodern dulu kah atau dari humanistik dulu. Jadi nggak bisa langsung main kita membenarkan kalau misalkan ini nih dari humanistik nih paling benar. Nah, kita nggak bisa teman-teman. Jadi kayak kita harus bisa lihat nih ini konteksnya mau ke arah mana. Kalau ke arah humanistik ya dengan cara ini. Kalau ke arah postmodern dengan cara ini. Nah, maka dari itu pelajaran yang bisa aku dapatkan dari dua mata kuliah ini, mereka itu saling berkaitan dan kita tidak bisa langsung membenarkan salah satunya. Tapi kita harus melihat dulu konteks dari permasalahannya itu kita mau arahkan kemana. Baru kita bisa mengarahkan itu ke masing-masing pendekatan ini. Sekian sharing insight yang pertama ini, dan teman-teman selamat menyaksikan video aku. Jangan lupa untuk bersyukur tiap harinya. Terus jangan lupa untuk komen kalau misalkan masih ada salah atau salah pengucapan, dan mohon maaf banget kalau misalkan masih ada salah pengucapan atau tutur kata, karena memang agak sulit bahasanya untuk aku pahami dan mengerti. Tapi seiring berjalannya waktu dengan belajar pasti bisa. Semangat guys, semangat buat teman-teman aku yang buat video sharing insight juga. Bye bye, thank you.